Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Anak-anak yang soleh-solehah, hari ini kita akan belajar salah satu mata pelajaran tarikh Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kisah teladan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak yang soleh dan solehah, tahukah kamu siapa Abu Bakar As-Siddiq? Beliau adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat jujur, setia kawan, dermawan, bijaksana, dan sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar lahir pada tahun ketiga tahun Gajah atau 573 Masehi, atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mempunyai nama asli Abdullah ibnu Abi Quhafah, Utsman bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Tamimi. Singkatnya Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Garis keturunannya bertemu dengan garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah bin Ka'ab, yaitu kakek yang ketujuh. Di masa jahiliyah atau sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diubah oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Nama panggilannya banyak, diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Atiq, Abdullah, dan Abu Quhafah. Namun yang paling terkenal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tahukah kalian kenapa namanya Abdullah, tetapi ia lebih dikenal dengan sebutan Abu Bakar? Jawabannya adalah karena ia orang dewasa laki-laki yang pertama kali masuk Islam, maka diberi julukan Abu Bakar. Abu Bakar artinya pelopor pagi hari. Ia adalah anak laki-laki yang melopori masuk Islam dengan segera setelah Rasulullah SAW menerima wahyu. Nama julukan inilah yang kemudian sering dipakai banyak orang. Abu Bakar mendapat gelar kehormatan di belakang namanya, yakni gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang jujur dan membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memang dikenal dengan orang yang selalu membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika peristiwa Isra Mi'raj. Di tengah pertentangan, ejekan, dan tidak kepercayaan orang-orang kafir pada saat itu, tetapi Abu Bakar adalah orang yang paling pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena itu, di belakang nama beliau diberilah gelar As-Siddiq, lengkapnya Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang sukses. Ia banyak melakukan perjalanan dagang dan termasuk orang yang sangat giat dan tekun. Setelah masuk Islam, ia menggunakan hartanya untuk menopang perjuangan Rasulullah SAW. Karenanya Abu Bakar termasuk sahabat yang dermawan. Anak-anak yang soleh-solehah, Abu Bakar adalah orang yang jujur dan baik hati. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, ia langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan. Ia sangat mencintai Islam dan berusaha keras menyebarkannya, terutama kepada sahabat-sahabat dekatnya. Di antara sahabat dekat Abu Bakar yang masuk Islam adalah Utsman bin Affan,
Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Abu Bakar juga menyayangi para sahabat lainnya dan rela berkorban demi mereka. Di antara bukti bahwa Abu Bakar adalah setia kawan, yaitu Abu Bakar dengan relanya memerdekakan Bilal bin Rabah. Waktu itu sahabat Bilal yang berstatus budak masuk Islam, namun kemudian tuan pemiliknya mengetahui dan menyuruh sahabat Bilal keluar dari agama Islam. Sahabat Bilal menolak, akhirnya Bilal disiksa dengan kejam. Mengetahui hal ini, sahabat Abu Bakar rela mengeluarkan hartanya demi membebaskan Bilal dari status budaknya. Sejak saat itu Bilal menjadi orang merdeka. Anak-anak yang soleh-solehah, Abu Bakar juga sangat santun dan bijaksana, namun tetap tegas dan teguh memegang prinsip. Para sahabat lain mengagumi dan menghormatinya. Posisinya sebagai bangsawan kaya yang mengayomi para sahabat menjadi penguat sahabat-sahabat lain yang mengalami cercaan, gangguan, dan siksaan dari kaum kafir Mekah pada saat itu. Abu Bakar adalah sahabat karib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat setia dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu setia dan cintanya kepada Rasulullah sehingga ia rela mempertaruhkan harta dan nyawanya demi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dibuktikan saat Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan berhijrah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Mekkah ke kota Madinah. Pada saat itu, para sahabat yang lain lebih awal berangkat ke kota Madinah, tetapi Abu Bakar setia menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berangkat hijrah beberapa waktu kemudian. Di waktu keberangkatan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar rela mempertahankan nyawa dengan menemani Rasul yang akan dibunuh oleh orang-orang kafir Mekah yang memiliki senjata pada saat itu. Ia terus melakukan perjalanan melewati terjalnya Bukit Sur untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Mekah. Abu Bakar bersama Rasulullah SAW beristirahat sementara di gua yang namanya Gua Sur. Saat kaum kafir sampai di depan Gua Sur, sahabat Abu Bakar sangat khawatir terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW meyakinkan kepada Abu Bakar bahwa Allah pasti akan menolongnya. Benar yang disampaikan Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan laba-laba di mulut gua yang bersarang di sana. Kaum kafir pun tidak jadi memasuki gua karena menyangka tidak mungkin Rasulullah berada di dalam gua karena mulut guanya terdapat sarang laba-laba. Begitu cintanya kepada Rasulullah SAW hingga saat Rasulullah SAW tidur di pangkuannya, ia tidak berani bergeser dan bergerak. Bahkan ketika Abu Bakar digigit serangga pun ia tidak bergerak karena khawatir Rasulullah SAW akan terbangun. Anak-anak yang soleh dan solehah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW oleh mayoritas sahabat. Proses pemilihan diawali dengan musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Pada waktu itu sahabat Ansar dan Muhajirin berkumpul untuk menentukan khalifah ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Baik sahabat Ansar maupun Muhajirin mengungkapkan pendapatnya dan merasa paling baik berhak menjadi khalifah. Namun sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menengahi perbedaan pendapat tersebut dan mencalonkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Ubadah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Namun keduanya menolak atau tidak bersedia dicalonkan. Kemudian Bashir bin Sa'ad dari kaum Ansar menjabat tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan membaiatnya sebagai pemimpin.
Baiat ini kemudian diikuti oleh para sahabat yang hadir pada saat itu. Baiat inilah yang kemudian dikenal dengan Baiat Saqifah atau Baiat di balai pertemuan. Saat diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar berusia 61 tahun. Kemudian keesokan harinya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu naik mimbar di Masjid Nabawi dan kaum muslimin menyepakati kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka percaya kepada Abu Bakar sebagai pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW karena Abu Bakar adalah termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, sangat dekat dengan Rasulullah, sifatnya jujur, adil, arif dan bijaksana, tegas dan berwibawa. Di samping itu, ketika Rasulullah SAW sakit, Abu Bakarlah yang diperintahkan Rasul untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Dari peristiwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat mempercayai Abu Bakar. Bahkan sebagian sahabat menafsirkan bahwa peristiwa ini adalah isyarat dari Rasul bahwa Abu Bakar akan menggantikan Rasulullah SAW untuk memimpin umat Islam. Anak-anak yang soleh-solehah, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah selama 2 tahun, yakni dari tahun 10 Hijriah sampai tahun 12 Hijriah. Khalifah Abu Bakar dikenal dengan sahabat yang jujur, sangat teguh membela kebenaran, mempunyai prinsip yang kuat, adil dan bijaksana, serta dermawan. Sebagai khalifah dalam memutuskan perkara, sahabat Abu Bakar melakukan musyawarah dengan sahabat yang lainnya. Anak-anak yang soleh-solehah, pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar berhasil mengukir prestasi yang membanggakan. Yang pertama ialah menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. Kebanyakan orang-orang yang murtad adalah orang-orang yang imannya masih lemah atau mereka yang baru masuk Islam. Mereka hanya taat dan patuh selama Rasulullah SAW masih hidup. Sepeninggal Rasul, mereka banyak yang keluar dari Islam. Kondisi di atas disebabkan banyaknya dari mereka yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Ada pula yang masuk Islam setelah dikalahkan Hawazin dan Saqif pada tahun 9 Hijriah. Sementara Rasulullah wafat, maka pada tahun 10 Hijriah. Dengan demikian mereka baru saja masuk Islam. Yang kedua adalah prestasi Abu Bakar As-Siddiq adalah menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sebagian kaum muslimin ada yang enggan membayar zakat. Di samping itu mereka imannya belum kuat, juga disebabkan pemahaman yang salah terhadap ajaran zakat. Mereka ini menganggap zakat sebagai pajak, sehingga ketika pemimpin agung dan kuat yakni Rasulullah SAW wafat, mereka tidak mau membayar zakat. Sudah tidak ada lagi pajak sepeninggal Rasulullah. Padahal dalam Islam zakat bukanlah pajak. Yang ketiga adalah prestasi Abu Bakar Siddiq adalah menumpas gerakan Nabi palsu. Gerakan Nabi palsu sebenarnya sudah muncul pada Rasulullah SAW masih hidup. Gerakan ini semakin meningkat di masa Khalifah Abu Bakar. Tokoh Nabi palsu diantaranya adalah Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah dari Al-Yamamah. Tokoh lain yang mengaku menjadi Nabi palsu adalah Al-Aswad Al-Ansi di Yaman dan Tulailah ibnu Khuwailid dari Bani As'ad. Di antara pengikut nabi-nabi palsu tersebut banyak yang mengetahui kepalsuan dan kesesatan nabi-nabi palsu, tetapi mereka mau mendukung karena mereka tidak ingin dipimpin oleh suku Quraisy, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq adalah membukukan Al-Quran. Akibat peperangan menumpas kaum murtad, sebanyak 70 sahabat penghafal Al-Quran gugur. Hal ini mengkhawatirkan sahabat Umar bin Khattab bahwa Al-Quran ke depan sulit diajarkan karena para penghafal semakin sedikit.
Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, maka harus ditulis. Usulan ini akhirnya diterima oleh Abu Bakar. Khalifah menunjuk sahabat Zaid bin Sabit yang memimpin penulisan Al-Quran. Hasil tulisan mushaf Al-Quran yang pertama ini kemudian disimpan oleh Hafsah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Khalifah Abu Bakar, bangsa Romawi dan Persia mengancam kedudukan pemerintah kaum muslimin yang berpusat di Madinah. Karena itu, sahabat Abu Bakar mengirimkan bala tentara untuk mempertahankan diri. Namun, pada saat Khalifah Abu Bakar berhadapan dengan pasukan musuh, beliau wafat karena sakit. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan bulan Agustus 634 Masehi, dalam usianya yang ke-93 tahun. Kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Kemudian jenazahnya dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal-hal yang harus kita ketahui, yang kita teladani dengan kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan ilmu baru. Insya Allah kita akan lanjutkan ke Khulafaur Rasyidin yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.